Malam itu, polisi menemukan seorang pria yang mengalami luka parah. Pria itu mendapat 3 tusukan pisau di bagian perut. Tapi anehnya, luka-luka tersebut telah dijahit sebelum kedatangan polisi. Pria terselamatkan. Luar biasa bisa menjahit luka separah itu dalam waktu yang singkat. Pihak rumah sakit menyatakan jahitan terlihat begitu sempurna, penanganan seperti itu pastinya bukan dari orang biasa. Polisi juga gak habis pikir. Siapa orang ketiga yang mengetahui kejadian ini? Dia bukan pembunuh, tapi juga tak ingin menjadi saksi. Lalu bagaimana cerita dari kasus ini? Dia adalah Nishiguchi. Malam itu diajak melalui chat. Rupanya tiba di sana adalah sebuah jebakan Batman. Nishiguchi diserang oleh seorang pria misterius. Dia kemudian tergeletak tak berdaya setelah mendapat 3 tusukan berturut-turut. Si pelaku langsung kabur. Dan tepat di waktu itu juga, tiba seorang dokter jenius berinisial As. Tangan As sangat cepat, dalam waktu yang singkat, kucuran darah dari luka berhasil dihentikan. Skill yang luar biasa itu telah mengembalikan nyawa Nishiguchi. Tak lama kemudian, polisi datang. Media memberitakan Nishiguchi terselamatkan dan sedang dirawat di rumah sakit. Pria misterius merasa sangat kesal rencananya gagal. Target berikut adalah Fukumoto. Dokter As dan anggota lainnya terus mengikuti pria misterius. Hari itu si Fukumoto sedang teleponan dengan Onda, tiba-tiba sebuah pisau diayunkan ke belakangnya. Fukumoto berteriak dan jatuh tak berdaya. Pria misterius mengambil telepon itu dan berbicara pada Onda. Dialah target berikutnya. Onda ketakutan. Begitu Fukumoto terjatuh, As muncul di waktu yang tepat. Dia segera melakukan penanganan luka. Darah yang mengalir deras, berhasil dihentikan. Fukumoto juga terselamatkan. Sebenarnya sudah lama pria misterius mengincar Nishiguchi, Fukumoto dan Onda. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, tiada satu detik pun dia melupakan kejadian malam itu. Berulang-ulang dia mendengarkan pesan yang tertinggal di HP, hingga mata terasa panas, dan hati serasa disayat-sayat. Pria misterius ini namanya Adachi. 10 tahun yang lalu, di suatu malam yang dingin, hujan terus-menerus membuat jalanan semakin sepi. Seorang gadis membawa payung untuk menjemput ayah. Dia meninggalkan pesan agar ayah menunggu di stasiun, karena bentar lagi dia mau sampai. Tengah jalan, dia melihat ada seorang pria yang pingsan. Tanpa curiga, gadis mendekati pria itu. Tiba-tiba sebuah tongkat besi dilayangkan pada kepalanya, gadis terjatuh menahan kesakitan. Pria yang pingsan itu tiba-tiba bangkit dan menertawakannya, begitu juga dengan 2 teman lainnya. Mereka adalah Nishiguchi, Fukumoto, dan Onda. Cewek diseret ke tempat yang gak ada orang. Di situ dia dihajar habis-habisan. Mereka bertiga bagaikan binatang kelaparan yang menyerbu mangsa. Setelah itu, gadis dibawa ke tanah kosong dan dikubur secara hidup-hidup. Gadis malang ini adalah anak Adachi. Malam itu, anak yang ditunggu-tunggu gak kunjung datang. 3 pelaku bejat itu berhasil ditangkap polisi masa itu. Namun karena belum cukup umur, hukuman yang dijatuhkan cukup ringan. Dan setelah menjalani hukuman itu, Nishiguchi dan Fukumoto tak bertobat sama sekali, mereka bahkan gak menyesali atas perbuatannya itu. Adachi gak terima, orang-orang seperti mereka bakalan jadi sampah masyarakat. Dia bertekad akan menghabisi mereka dengan tangan sendiri. Namun, terkadang apa yang direncanakan, belum tentu bisa berjalan sesuai kehendak. 1 bulan yang lalu, Adachi didiagnosa punya tumor. Dokter mengatakan sisa hidupnya hanya 3 bulan. Adachi tak ingin mati begitu saja sebelum membalas dendam. Untuk bisa bertahan hidup, dia terpaksa mencari pengobatan ke pasar gelap, dan bertemu tim Dokter As. Dokter As adalah seorang dokter jenius yang hanya menolong orang-orang yang pantas ditolong. Biasanya sebelum menerima job, pasien akan dicek seluruh riwayat hidupnya terlebih dahulu. Adachi layak ditolong. Belum sempat menjadwalkan operasi. Namun, sikap Adachi agak mencurigakan, barang-barang di kamarnya terlihat janggal. Sepertinya ada rencana buruk yang disusun. Dokter As dan tim memperhatikan seluruh gerak-geriknya. Sekarang Onda menjadi target terakhir. Dialah dalang utama dalam kejadian 10 tahun yang lalu. Onda baru saja keluar dari tahanan. Dia mengetahui 2 teman lainnya mengalami musibah, Onda mulai ketakutan. Dia bahkan diteror tentang kasus 10 tahun yang lalu itu. Hari itu setelah membaca chat, Onda menuju ke TKP dengan membawa pisau kecil. Setiba di sana, dia mendapat serangan dari Adachi. Namun, kali ini beda. Onda sudah wanti-wanti diserang, dia pun berhasil menghindar serangan. Ditambah lagi fisik Onda jauh lebih kuat daripada Adachi, kali ini gak gampang Adachi melukainya. Sementara, anggota Dokter As menyarankan agar jangan semakin terlibat dalam kasus ini, soalnya kasus ini sudah menjadi perhatian polisi. Akibat beda pendapat dengan anggota, terpaksa Dokter As berlari hingga ke TKP. Pertarungan semakin sengit. Onda kemudian mengayunkan pisau ke pinggang lawan. Adachi kemudian mengerahkan seluruh tenaga untuk menancapkan pisau pada leher Onda. 1 serangan, lawan langsung tak berkutik. Darah sembur keluar. Dokter As sampai situ, Onda sudah terkapar. Dia segera menuangkan cairan antiseptik pada luka dan mempersiapkan alat medis.
Melihat Dr. As menolong musuh, Adachi mengancam akan membunuhnya. Namun, Dr. As gak peduli. Gerakan tangannya terus bekerja. Dia menolong bukan untuk siapa-siapa, murni demi kebaikan Adachi. Jika Onda mati, Adachi akan menjadi pembunuh. Dr. As yakin, anak gak ingin melihat sang ayahnya menjadi pembunuh. Mendengar itu, Adachi perlahan-lahan menurunkan pisau. Onda terselamatkan. Dr. As membopong Adachi keluar dari situ. Anggota tim ternyata gak sampai hati biarkan Dr. As sendirian, mereka datang menjemput. Dan sebelum polisi sampai, mereka semua berhasil kabur. Di dalam mobil, Dr. As dengan sigap menangani luka Adachi. Kemudian dia koordinasi tim untuk mempersiapkan ruangan operasi untuk tindakan pengangkatan tumor. Adachi terbaring di meja operasi. Samar-samar dia melihat malam itu anak gadisnya tersenyum lebar datang ke stasiun menjemputnya. Pemandangan yang ditunggu-tunggu 10 tahun yang lalu, akhirnya bisa terwujud, walau hanya di mimpi. Adachi mengambil payung tersebut dan berjalan pulang bersama si anak. Setelah sembuh, Adachi menyerahkan diri pada polisi dan mengakui semua perbuatannya. Berhubung tidak ada korban kematian, hukuman yang dijatuhkan pada Adachi tidaklah fatal. Lalu, bagaimana dengan 3 orang mantan pelaku kejahatan itu? Saat mereka berhura-hura dengan teman-temannya, tiba-tiba mati lampu. Dr. As muncul di TV. 3 orang itu diberitahu bahwa masa hidup benang yang menyambung ke pembuluh darah mereka hanyalah setahun. Setahun kemudian, benang tersebut akan terputus dengan sendirinya, dan mereka semua akan mati akibat pendarahan di dalam. Ingat, Dr. As hanya menolong orang-orang yang pantas ditolong, bukan sampah masyarakat.